Sampai undang-undang kita yang namanya KUHP itu sudah banyak diplesetkan. Bukan kitab undang-undang hukum pidana atau perdata, tapi karena uang habis perkara. Itu KUHP. KUHP kita kan uang semua ini. Belum lagi kita warisan dari Burgerlijk Wetboek itu warisan Belanda. Kita baca, nggak rasional. Penjara sekian tahun atau denda Rp5.000. Ya saya pilih denda Rp5.000 lah, ketimbang penjara sebulan, 2 bulan, atau setahun. Nggak logik di situ. Tapi kenyataannya seperti itu yang kita hadapi. Maka dalam perpolitikan itu tidak cukup rasionalitas, tetapi rasionalitas kita harus kita sinkronkan dengan hati nurani yang dibimbing oleh agama. Maka saya kira menarik ya ketika sahabat Nabi bertanya, yang menurut saya substansi pertanyaannya itu lebih relevan dengan kita saat ini. Kalau saya simpulkan kira-kira substansi pertanyaannya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya menentukan bahwa ini benar atau tidak di tengah kegamangan itu? Nabi kan secara filosofis betul cukup menjawab, istafti qalbaka, tanya hati kecil. Nah kita seringkali tidak pernah atau jarang berdialog dengan hati kecil kita, tapi dialog kita dengan amplop itu eman-eman 5 tahun sekali, iya tapi nasib. Maka ketika itu muncul susah dihindari, muncullah statement berikutnya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kan itu. Nah, kira-kira itu pas atau enggak? Ya kalau ada capres atau yang lain ngasih uang ambil, ngasih susu ya diambil, apalagi masih punya bayi. Tapi soal coblos-mencoblos, ya itu menunjukkan tidak memiliki kelayakan. Itu ya Bu, dikasih susu diambil Bu. Ya, asal jangan diambil asam sulfatnya. Ya, kemudian langkah pemberantasan korupsi itu juga dibahas di dalam fikih anti korupsi itu. Secara general di situ praktek-praktek apapun yang masuk kategori itu. Nah, cara kita apa? Jalur formal, jalur informal. Salah satu jalur informal kita itu adalah lewat agama. Jadi lewat jalur keagamaan. Bagaimana agama itu harus menjadi problem solver terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan sampai kemudian justru sebaliknya agama dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melakukan praktek korupsi. Saya lanjut karena ini baru pengantar. Nah, sanksinya itu ya, sanksi. Kemudian prinsip-prinsip umumnya saya kira 3 ini sudah cukup untuk menyelesaikan itu, amanah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar itu. Lalu yang lain selain fikih anti korupsi, Muhammadiyah itu memiliki fikih tata kelola, good governance. Nah kalau saya simpulkan dari fikih tata kelola yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dan sudah menjadi putusan, ada 2 prinsip besar. Kalau 2 prinsip besar ini dipegang, itu bisa menjadi persoalan yang sangat bagus sekali sebagai solusi. Pertama adalah prinsip tata kelola terkait dengan sumber daya manusianya, sumber daya insaninya itu. Lalu yang kedua adalah prinsip tata kelola yang menyangkut regulasinya. Nah, pengawasan masyarakat itu kadang sangat-sangat lemah dalam praktek itu. Sedikit sekali yang kemudian berani menolak praktek-praktek seperti money politik. Tapi kecenderungannya justru pragmatis, ya mumpung. Jadi aji mumpung. Dan itu memang secara teoritis gampang kita ucapkan. Secara praktek masyarakat kita yang dituju kan rata-rata pada level menengah ke bawah, terutama yang bawah. Jarang makan makanan yang bergizi, lo kok dapat amplop lumayan, lah gimana nggak tergiur? Rasionalitas menjadi hilang, nasib bangsa dikorbankan 5 tahun, padahal amplop itu tidak sampai 2 hari habis. Nah sehingga ada sikap-sikap yang menurut saya lebih bertanggung jawab. Maka tulisan saya di Suara Aisyah tentang money politik, saya berikan judul money politik itu kejahatan vertikal dan horizontal. Karena ada dimensi vertikalnya di situ menyangkut hukum Allah. Secara horizontalnya ada pertanggungjawaban sosialnya di situ.
Belum lagi kita bicara tentang hukum-hukum agama. Nah, maka prinsip tata kelola atau good governance ini patut menjadi pertimbangan juga untuk mengantisipasi diri, keluarga, menjadi juga pembelajaran buat masyarakat tidak melakukan atau membiasakan menerima dan sebagainya terhadap apa yang kemudian kita sebut dengan politik uang. Nah, barulah kita masuk kepada apa sih politik uang. Saya mencoba melihat di beberapa aturan yang telah menjadi regulasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Itu misalnya Undang-Undang tahun 80 masih berlaku. Nomor 11 itu dengan tegas mengatakan yang dimaksud dengan politik uang itu memberi atau menjanjikan suatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu, misalnya untuk memilih atau tidak memilih, itu bagian dari politik uang. Maka terma politik uang itu tidak selalu identik dengan uang, tapi bisa dengan materi yang lain, bisa juga dengan janji. Kalau kamu nanti pilih saya berikan posisi, itu juga money politik. Jadi money politik itu sudah menjadi makna istilah. Jadi terminologis dia, bukan makna yang bersifat etimologis atau kebahasaan. Maka segala praktek yang menyalahi aturan dalam rangka untuk mendapatkan posisi atau tujuan politik tertentu dengan menggunakan iming-iming, dengan menggunakan uang atau selain uang, ya itulah money politik. Jadi kembali kepada aturan atau regulasi yang mengatur itu. Nah, saya lihat undang-undang tentang politik uang itu sendiri juga sudah, menurut saya sudah sangat komplit, sudah lengkap betul. Tetapi di tengah kelengkapan itu ada celah-celah, karena di dalam narasi hukum itu kan ada kata-kata tertentu yang bisa multitafsir. Termasuk misalnya hakim ketika memahami satu undang-undang, dia juga ada interpretasi hakim di situ, di dalamnya. Nah, sementara celah-celah itu ditemukan banyak sekali. Misalnya pada saat masa tenang. Gimana kalau sebelum masa tenang? Misalnya dengan cara apa? Dengan cara tertentu. Belum lagi kemudian sikap pemegang otoritas dalam menjalankan regulasi itu pun juga kadang tidak konsisten, sehingga muncul kalimat tajam ke lawan, tumpul ke kawan, tumpul ke atas, tajam ke bawah, istilahnya. Kalau ini jelas-jelas melakukan satu tindakan korupsi, dicari alasan, namun dia tidak punya niat. Siapa tahu niat orang? Kan itu ada juga ya ketetapan gitu. Tetapi terhadap yang lain belum jelas buktinya, pokoknya tangkap dulu, baru kemudian diproses. Nah, sikap-sikap semacam ini menjadikan orang gamang dalam memahami regulasi itu sendiri. Kegamangan itu berimplikasi pada sikap orang yang ikut melakukan money politik atau orang yang menerima keuntungan dari money politik, dalam hal ini masyarakat. Saya kira itu banyak sekali ya undang-undang yang terkait itu. Tetapi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ini sangat mendistorsi menurut saya semangat dari undang-undang dan regulasi sebelumnya, di mana di situ dikatakan bahwa selama masa tenang, sebagaimana dimaksud bla 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 itu selama masa tenang. Padahal kemudian ada yang kita sebut dengan serangan fajar. Saya berdialog betul dengan masyarakat, sampai ada yang disisipkan uang di bawah keset itu. Jadi di keset itu begitu dibuka ada amplop dan ada gambar orang. Dilematis kan? Apa mau dikembalikan, mau eman-eman jumlahnya. Tapi kalau saya ambil gimana hati nurani saya ambil uangnya kok saya tidak coblos orangnya. Perang batin di situ. Mana yang menang? Setannya atau malaikatnya? Ya tergantung kekuatan imannya.